Sementara pemirsa, puncak arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Jembana, Bali, kemacetan mengular hingga 36 km. Panjangnya kemacetan dan teriknya cuaca membuat belasan pemudik pingsan. Ribuan pemudik motor berteriak sambil membunyikan klakson saat seorang pemudik yang pingsan digotong keluar antrean. Sementara pemudik wanita pingsan menangis. Pemudik wanita yang pingsan berhasil dievakuasi melewati antrean kendaraan dilarikan ambulans ke posko kesehatan. Total 17 pemudik mengalami gangguan kesehatan, pingsan maupun terluka akibat kepanasan terlalu lama mengantre. Ribuan pemudik hari ini menyerbu Pelabuhan Gilimanuk, Jembana, Bali hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Antrean pemudik mengular sepanjang 36 km. Bahwa ada 17 orang dari pemudik yang mengalami gangguan kesehatan. 16 orang itu diantaranya adalah pingsan karena sesak nafas karena cuaca panas. Yang setelah mendapat penanganan dari Sidokas Polda Jemberana yang bersangkutan dapat melakukan perjalanan. Kendaraan pemudik didominasi motor, roda 4 hingga bus. ASDP sudah menyiapkan tenda di luar pelabuhan namun tidak bisa menampung banyaknya pemudik roda 2. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, melakukan perjalanan mudik di siang hari seringkali menjadi tantangan bagi para pemudik. Cuaca panas saat kondisi lalin padat bisa membuat tubuh menjadi tidak nyaman, bahkan memicu demam. Namun para pemudik kini memiliki solusi yang praktis untuk menjaga kenyamanan selama perjalanannya. Dan berikut laporan Wenda Nura dengan juru kamera Laksana dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Pemirsa, meskipun belum memasuki puncak arus mudik lebaran, tapi di Terminal Bis Pulau Gebang ini sudah menunjukkan keramaian. Artinya sudah banyak para pemudik yang melakukan perjalanan mudiknya. Nah, meskipun cuaca saat ini sedang panas, terik, tapi tidak menurunkan semangat mereka untuk melakukan perjalanan mudiknya. Nah, sepertinya mereka ini memiliki solusinya masing-masing untuk mengatasi panas terik seperti ini. Kita coba tanyakan langsung. Halo, selamat siang Mas, Mbak. Maaf ganggu sebentar, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya. Maaf, Mas sama Mbaknya ini mau mudik kemana ya? Kita mau mudik ke Solo. Ke Solo, oke. Mas, kenapa sih memilih mudik di siang hari terus lagi panas-panasnya begini? Terus dari Masnya ada solusi nggak untuk mengatasi itu? Walaupun panas, ya kami mudik di siang hari bikin kami aman, nyaman. Dan yang paling penting tuh persiapan udah matang, Mbak. Dan yang paling penting buat di perjalanan kami itu kami sedia ini Bye Bye Fever varian dewasa yang bisa dibeli di Indomaret terdekat. Iya, benar juga. Bye Fever nggak hanya untuk teman pada anak, tapi solusi saat gerah yang memberikan rasa nyaman hingga 10 jam selama perjalanan. Jadi mudik tetap rasanya lebih nyaman dan atau jadi adem di siang hari, Kak, gitu. Oke, luar biasa, ternyata punya solusinya ya. Baik, kalau gitu terima kasih, hati-hati di perjalanan ya. Ya, itu dia pemirsa, ternyata memang para pemudik ini memiliki solusinya masing-masing dan ternyata ada plester kompres sejuk yang tidak hanya bisa menurunkan demam, tapi juga bisa menjadi solusi saat kegerahan, terutama pada saat di perjalanan. Jadi untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik, jangan lupa untuk selalu membawa plester kompres sejuk kesayangan Anda untuk menemani perjalanan agar perjalanan Anda aman, nyaman, dan selamat sampai ke tujuan. Dari Jakarta, Wenda Nura, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, pemudik di Pelabuhan Merak, Banten mulai alami peningkatan. Ribuan pemudik baik menggunakan kendaraan pribadi, bus maupun penumpang perorangan mulai padati pelabuhan untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Antrean kendaraan pemudik terlihat menunggu kedatangan kapal di Pelabuhan Merak, Banten. Dalam 24 jam terakhir, 48.000 pemudik telah diangkut menuju Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai puncak arus mudik pada H-4 dan H-3 atau tepatnya pada 17 dan 18 Maret 2026.
Sementara di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek pada Minggu sore masih terpantau lancar dan belum terpantau padat. Sistem kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Jakarta telah disiapkan jika kondisi kendaraan terpantau padat. Rencananya sistem kontraflow akan dimulai di kilometer 54 Karawang Timur. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik lebaran 2026, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews di sejumlah titik. Ada Steven Patinama di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek dan Bagus Prasetya Adi di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Selamat sore rekan-rekan, kita akan ke Steven terlebih dahulu. Steven, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Untuk terkait situasi yang Anda tanyakan, memang setelah mendekati atau setelah jam berbuka puasa ini, di rest area 57 tempat saya melaporkan saat ini memang mulai sedikit terlihat ramai begitu oleh kendaraan pemudik yang akan menuju sejumlah daerah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Karena lokasi ini merupakan rest area yang cukup di ruas tol Jakarta Cikampek. Memang sejak minggu sore tadi, seperti yang saya pantau, kondisinya dan lalu lintasnya memang masih terpantau lancar dan juga cenderung normal. Belum terjadi atau terlihat kepadatan yang menunjukkan bahwa sebentar lagi atau sesaat lagi akan memasuki masa Hari Raya Idul Fitri begitu. Bahkan tempat pada minggu sore tadi, Kakor Lantas Polri pun sempat mendatangi rest area 57 untuk melakukan pemantauan dan juga pengecekan terhadap suasana dan arus lalu lintas yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek dengan mendatangi posko terpadu operasi ketupat Lodaya yang merupakan posko bentukan dari Polda Jawa Barat. Tadi Korlantas Polri juga sempat menyatakan bahwa kondisi arus lalu lintas maksud saya sampai saat ini memang cenderung kondusif dan masih normal dan belum terjadi peningkatan signifikan begitu. Dan jika nanti akan terjadi lonjakan, Korlantas Polri menyebutkan akan menerapkan sistem kontraflow jika volume kendaraan mencapai 5.500 kendaraan per 1 jam yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Hingga nanti akan berjalan bertahap begitu hingga akan diputuskan atau menjalankan maksud saya sistem one way atau tidak dengan melihat situasi arus lalu lintas yang akan terjadi ke depannya. Korlantas juga menyebut prediksi puncak arus mudik akan diprediksi terjadi pada tanggal 17 dan juga 18 mendatang yang merupakan hari terakhir masyarakat bekerja ataupun dimulainya hari cuti bersama begitu. Untuk pengendara yang nanti akan melintasi ruas tol Jakarta Cikampek dapat memanfaatkan sistem kontraflow yang akan diterapkan jika akan terjadi kepadatan. Namun saya sarankan bagi pengendara yang akan memilih melewati jalur atau lajur kontraflow hendaknya memperhatikan kondisi badan kendaraan dan juga posisi bahan bakar kendaraan karena lajur kontraflow tersebut berada di ruas yang berlawanan arah begitu. Jadi sehingga tidak ada tempat untuk berhenti ataupun menepi jika terjadi sesuatu pada kendaraan ataupun kondisi fisik Anda. Disarankan bagi Anda yang ragu-ragu untuk memanfaatkan jalur kontraflow karena kondisi badan dan kendaraan tidak memungkinkan ataupun kondisi bahan bakar menipis, diharapkan menggunakan lajur yang biasa karena di sepanjang jalan ruas tol Jakarta Cikampek terdapat sejumlah rest area yang dapat dimanfaatkan untuk beristirahat ataupun mengisi
bahan bakar dan mengecek kondisi kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan jauh menuju kampung halaman di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga yang terjauh adalah Jawa Timur. Seperti rest area 57 ini yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat dan memeriksa kondisi kendaraan. Kembali ke Anda, Kevin. Baik, hingga sore ini kepadatan belum terjadi di kilometer 57 Jakarta Cikampek. Selanjutnya kita akan bergeser ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada Bagus. Bagus, bagaimana situasi di Pelabuhan Merak saat ini? Baik, Kevin dan juga pemirsa, dapat kami informasikan terkait pantauan kami di arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Kami melihat bahwa ribuan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, naik bus dan juga penumpang perorangan sudah mulai memadati Pelabuhan Merak yang ingin menyeberangi Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Di mana menurut data dari ASDP Indonesia Ferry mengatakan bahwa untuk kepadatan atau untuk volume kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak saat ini sudah mencapai 48.000 kendaraan, yang dimana nanti jumlahnya akan terus bertambah hingga H-3 dan H-4 tepatnya pada tanggal 17 dan 18 Maret 2026, yang dimana nantinya juga pihak ASDP untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik di puncak arus mudik, ASDP menyediakan setidaknya 20 hingga 33 kapal yang beroperasi selama 24 jam. Untuk malam saat ini kami melihat memang tadi sempat sore ada antrian kendaraan untuk masuk ke kapal untuk menyeberangi Pelabuhan Merak ini menuju Sumatera. Namun untuk pantauan malam hari ini kami melihat sudah tidak ada antrian, di mana ASDP ketika nanti ada kepadatan di Pelabuhan Merak akan menggunakan beberapa skema. Pertama, skema delaying system, kedua buffer zone ada parkir, di mana, dan ketiga adalah single ticket, di mana delaying system ini nantinya akan diberlakukan ketika ada kepadatan di Pelabuhan Merak, di mana pihak SDP dan pihak kepolisian akan memberhentikan sementara kendaraan di pintu pelabuhan, di mana nanti ketika kondisi di Pelabuhan Merak, di dermaga Merak tidak padat dan kapal sudah tersedia, baru nanti mobil tersebut akan dimasukkan ke Pelabuhan Merak untuk menyeberangi Pelabuhan Bakahuni. Dan untuk buffer zone sendiri atau parkir, di mana sejumlah titik ruas ASDP sudah menyediakan beberapa kantong-kantong parkir yang dimana nanti kalau ada kepadatan, di mana nanti diarahkan kendaraan tersebut ke kantong parkir tersebut yang dapat menampung sehingga 2.000 hingga 4.000 kendaraan. Dan untuk yang ketiga, single taking, yang dimana single taking tiket ini adalah penyamaan tarif tiket reguler, di mana ASDP selama arus mudik 2026 tidak mengaktifkan tiket eksekutif selama arus mudik 2026. Dan Kevin dan pemirsa, dapat kami informasikan juga ketika siang hari memang ini kondisi di Pelabuhan Merak ini sangat cerah dan terik, sehingga tadi saya sempat merasakan panasnya 32 derajat, di mana itu merupakan tantangan bagi para pemudik untuk menyeberangi Pelabuhan Merak ke Bakahuni. Terus kami akan mengupdate sampai puncak arus mudik di tanggal 17 dan 18 Maret 2026. Kembali ke Anda, Kevin. Baik, ribuan pemudik telah tiba di Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih Bagus atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan sebelumnya ada Steven Patinama di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.